Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami hendak bernyanyi bagimu Tuhan. Kami hendak menyembah. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari dengan iman bersama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagiku selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi dengan iman.
inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku, dan hatiku bersuka karenamu. Kimashekearalamasha, kinalamashekearalamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kirabata shekearalabashana, kinamashenalamu, kiralamashekearalabashana. Yesus Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat setiap penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kibata syekit alapakaralasha, kita syekit alamasana. Terima kasih Yesus, kami mengangkat tangan, kami menyembah Engkau Tuhan. Hati kami mengucap syukur kepadamu. Kibata syekit alamasha, kiralawaralamasha alamu. Biarlah segala pujian hormat hanya kepadamu ya Tuhan. Biarlah sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu itu Tuhan yang menguatkan setiap kami. Kami dibekali dengan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga yang keluar hanyalah firman kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Dan setiap kami pun yang mendengarkan, dimanapun kami berada, kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi online. Saya percaya kasih kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa senantiasa melimpah buat setiap kita. Saudara yang dikasih Tuhan, memasuki bulan Maret ini kita akan bersama-sama belajar mengenai restorasi hati. Dan saya mendorong setiap kita, mari tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan selama bulan Maret ini, sehingga setiap hati kita boleh mengalami sebuah pemulihan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Saudara, mari saya mengajak setiap kita membuka di Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan.
jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya akan ulangi saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita penting untuk menjaga hati saudara? Karena hati ini adalah sumber daripada kehidupan kita. Saya mau mengajak setiap kita melihat sebuah contoh. Kenapa hati harus dijaga dengan kewaspadaan yang luar biasa? Ya, coba kita lihat sebuah contoh di Kejadian pasalnya yang keempat. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mengapa kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, salah satu contoh di dalam Alkitab mengapa kita harus menjaga hati. Karena kalau kita tidak bisa menjaga hati, akan membuat hati kita menjadi panas. Dan akibatnya apa? Wajah menjadi muram, saudara. Dan akibat terparahnya kalau kita mempelajari di dalam Kejadian pasalnya yang keempat ayat pertama ini, saudara, itu akhirnya karena hati si Kain menjadi panas, maka akhirnya dia membunuh daripada Habel adiknya. Jadi kenapa kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Yang pertama, hati bisa menjadi panas dan akhirnya menuju kepada sebuah pembunuhan. Lalu yang kedua saudara, mengapa kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Coba kita lihat Amsal 11 ayat ke-20. Amsal 11 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan, orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Yang kedua saudara, kalau kita tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan, kita akan bisa memiliki hati yang serong daripada Tuhan. Hati yang serong artinya hati yang mulai menjauh daripada Tuhan. Mungkin bisa diakibatkan dari keadaan di sekitar kita yang mungkin tidak mendukung kita. Mungkin hati kita serong karena tawaran-tawaran dunia yang datang kepada kita. Sehingga hati kita mulai serong dan menjauh daripada Tuhan. Dan kalau hati kita serong dan menjauh daripada Tuhan, itu bagi Tuhan adalah sebuah kekejian. Untuk itu saudara, mari jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Lalu bagaimana kita agar di bulan Maret ini bisa benar-benar mengalami pemulihan hati yang seperti apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Coba kita kembali di dalam Amsal 4:23 tadi. Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara, arti kata waspada adalah siaga. Juga bisa berarti berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh. Salah ilustrasikan seperti ini saudara. Ya, ada sebuah pameran berlian yang sangat mahal. Dan berlian itu ditempatkan di sebuah tempat, ya di sebuah gedung yang berada di tengah kota. Kemudian saudara, berlian itu ya ditempatkan di dalam sebuah ruangan. Bukan hanya ditempatkan dalam sebuah ruangan, di dalam ruangan itu masih juga berlian itu dimasukkan dalam
sebuah wadah kaca yang bisa dilihat dari segala sisi. Tetapi bukan hanya dilihat dari segala sisi saudara, ternyata berlian yang berharga itu dijaga sedemikian rupa dari kemungkinan dicuri. Ya, berlian itu ditempatkan di tengah-tengah ruangan, kemudian ditutup dengan kaca, dan di sekitarnya saudara itu dikasih parameter dengan menggunakan infrared. Jadi kalau ada orang yang mungkin nyelonong masuk ke situ, maka dia akan mengenai sinyal infrared yang tidak kelihatan itu, dan itu akan menghidupkan alarm. Bukan hanya sampai di situ saudara. Di setiap sisi ruangan itu, terkhusus di mana berlian itu ada CCTV yang mengawasi berlian itu siang dan malam. Dan tentunya bukan hanya CCTV yang cuma dipasang, tetapi di sebuah ruangan ada begitu banyak penjaga yang mengawasi CCTV tersebut. Sehingga ketika itu diawasi sedemikian rupa, kemungkinan untuk dicuri itu sangat kecil sekali. Itulah hati kita saudara. Hati kita itu seperti berlian. Seharusnya kita menjaga hati kita sedemikian itu saudara, dengan segala kewaspadaan, dengan segala sebuah kewaspadaan yang luar biasa, siaga senantiasa, karena kita tidak tahu godaan kepada hati kita itu datangnya pada waktu atau pada saat seperti apa. Tetapi ketika kita mau menjaga hati kita dengan waspada, dengan siaga, saya percaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk benar-benar merawat dan menjaga hati kita, agar hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Amsal 7 ayat 1-3 berkata seperti ini, "Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu, tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu." Jadi kita mewaspadai segala sesuatu untuk hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Tentunya kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Dengan apa? Membaca firman Tuhan, memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Sehingga ketika kita menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita, dikatakan kita akan hidup. Untuk itu saudara, saya percaya jika hati kita pulih, maka kita akan mampu mengalirkan kehidupan buat orang-orang di sekitar kita. Amin saudara. Bulan Maret kita belajar tentang hati. Dan saya percaya ketika kita menangkap pesan Tuhan buat setiap kita di bulan Maret ini, maka hidup kita akan semakin luar biasa. Amin saudara. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan buat setiap kita, menjadi pengingat buat setiap kita, dan tentunya menjadi penuntun dalam langkah hidup kita. Dan biarlah sepanjang hari ini berkat penyertaan Tuhan melimpah bagi kita. Mari saya mengajak kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah kasih Allah yang luar biasa buat kami. Dan kami sungguh berterima kasih kalau di bulan Maret ini kami boleh belajar mengenai hati. Tuhan mampukan kami agar kami dapat menjaga hati kami dengan penuh kewaspadaan. Karena kami tahu ketika kami menjaga hati itu dengan penuh kewaspadaan, maka akan memancarkan kehidupan. Terima kasih Bapa. Tuhan hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, kiranya berkat penyertaan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan senantiasa melimpah. Dan sepanjang hari ini kami percaya kami boleh menikmati akan berkat dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang semakin luar biasa. Dan kami mau serahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.